tadi sudah melihat Anda sudah mengerjakan apa namanya tugas yang saya berikan ya. Ada diskusi atau ada pertanyaan dari tugas yang saya berikan? Menurut Anda dari soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ada kesulitan? Nomor 4 Bu, nggak ngerti korelasi sama kovarian Bu. Korelasi sama kovarian. Oke. Ya. Di materi metode statistika sudah dapat kan ya apa namanya mengenai korelasi dan korelasi sudah dapat ya di mata kuliah metode statistika. Halo? Galuh, di metode statistika udah sampai mana materi kuliahnya? Saya ingin ada interaksi lah dengan Anda ya, biar nggak terlalu. Galuh? Galuh Puja? Halo Galuh? Raja? Raja materi mestat sampai mana Raja materi mestat? Materi mes 1 saya ingat saya itu udah sampai ke ini sih sebaran yang C-square itu Bu. Oh, udah sampai C-square. Materi terakhir C-square. Iya. Nah, oke, berarti nanti kita akan membahas, berarti kalau nanti saya membahas korelasi, minimal Anda sudah punya dasar ya mengenai korelasi itu apa. Oke. Ya memang sengaja soal nomor 4 itu saya berikan karena itu adalah materi yang kita bahas hari ini. Nah, oke. Tapi sebelum kita membahas soal itu, kita mau review ya. Saya akan mereview makanya kenapa saya berikan soal ini tadi pagi supaya Anda mengerjakan dulu karena saya ingin kita mereview terkait dengan materi kita minggu lalu dan sedikit materi kita mengenai hari ini. Ya. Jadi kalau ditanyakan adalah soal nomor 1 ini diketahui bahwa peluang P, X, Y adalah 1/50 X kuadrat plus 2Y, X sama dengan 0,123 dan Y sama dengan X plus 3 dan 0 selainnya, maka buktikan bahwa peluang PX, Y merupakan fungsi massa peluang. Nah, kalau seperti ini, pertanyaan saya adalah sebaran ini sebaran diskret atau sebaran kontinu? Ada yang bisa jawab? Sebaran diskret atau sebaran kontinu? Sebaran diskret Bu. Diskret, Sebaran Bu. diskret. Oke. Kenapa dia merupakan sebaran diskret? Karena nilai X dan Y-nya itu bukan selang, Bu. Tony, ya. Kenapa Tony? Karena nilai X-nya bukan selang, tapi dia berupa suatu nilai tertentu ya, pada suatu titik. Good point. Jadi soal nomor ini memang adalah merupakan, nah kalau membuktikan dia adalah suatu sebaran diskret, maka kalau dia merupakan fungsi massa peluang, apa yang kita lakukan? Untuk membuktikan dia sebagai suatu fungsi massa peluang. Berarti, ya Tony silakan. Jumlah semua peluangnya yang mungkin di jumlah itu sama dengan 1, Bu. Oke, good point. Jadi kita menjumlahkan semua yang mungkin itu harus sama dengan 1. Ya. Oke. Ya. Ini saya ambilkan salah satu jawaban dari Anda ya. Jadi ini jawabannya dari Aska ya. Makasih Aska sudah mengumpulkan tugas. Jadi Aska mengatakan bahwa syarat PX, Y merupakan fungsi massa peluang. Jadi kalau seperti ini berarti X-nya kita nilainya adalah 0,123, kemudian Y-nya adalah X plus 3. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 3. Ya. Kalau X-nya 1, berarti Y-nya berapa? 4. Kalau X-nya 2, Y-nya 5. Kalau X-nya 3, Y-nya adalah 6. Ya. Maka kemudian kita masukkan ke fungsi persamaan tadi. Ya, kita masukkan ke fungsi persamaan, kemudian dapat 0,3 6/50 gitu ya, 1,4 9/50. Jadi dia sebenarnya nilai peluangnya sama dengan nilai diagonalnya. Off diagonalnya dia nilainya adalah 0. Ya. Kemudian buktikan bahwa kalau dia fungsi massa peluang berarti kita jumlahkan 6 tambah 9 15, 15 tambah 14 29, 29 tambah 21 itu adalah 50. Jadi memang ini merupakan fungsi massa peluang. Sama jawabannya yang lain? Ya, oke. Good. Nah, itu adalah salah satu. Nah, oke. Kemudian pertanyaan kedua, berdasarkan tabel berapa peluang, ditanyakan apa sih? Peluang X sama dengan 1 dan
Oke, terbukti bahwa merupakan fungsi massa peluang. Kemudian pertanyaannya adalah berapa peluang X kurang dari 2 dan Y kurang dari 3. Ya. Berarti X kurang dari 2, X kurang dari 2 berarti 0,1 kan? Dan kalau Y kurang dari 3, mungkin nggak nilai Y kurang dari 3? Nggak mungkin kan? Jadi nggak ada kombinasi yang X kurang dari 0 dan Y kurang dari 3. Sehingga benar bahwa nilai peluangnya ini adalah sama dengan 0. Ya, karena nilai Y minimal adalah 3. Ya, nggak mungkin nilai peluang Y kurang dari 3. Ya. Nah, kemudian ditanya fungsi peluang marginal. Kalau fungsi peluang marginal berarti ini apa? Dijumlahkan kan untuk X, berarti ini di sini 6/50, 9/50, 14/50, 21/50. Ya. Berarti di sini untuk X sama dengan 0. Nah, kalau Anda menuliskan ini ada yang kurang. Apa yang kurang? Aska, kira-kira apa yang kurang dari fungsi yang Anda buat? Kalau Anda menuliskan dalam bentuk ini, apa yang kurang? 0 untuk lainnya, Bu. Good point. Kamu kurang menuliskan 0 untuk selainnya. Ya? Iya, maaf, Bu. Nggak apa-apa. Ya, nanti hati-hati. Jadi pada saat nanti teman-teman menjawab bahwa 0 untuk X selainnya dan ini 0 untuk Y selainnya. Ya. Apa yang menarik di sini? Apa yang menarik dari soal ini? Bahwa peluang marginal dari X, ya kan? Walaupun nilai X-nya berbeda, X 0,2, nilai peluang marginal dari X, nilai peluang marginal dari Y adalah sama. Ya kan? Kita sama. Jadi peluang marginal dari X dan peluang marginal dari Y itu adalah sama. Ya. Oke ya. Oke. Jelas sampai sini ada pertanyaan? Nah, kemudian berikutnya dipertanyakan adalah apakah X dan Y itu saling bebas. Nah, untuk membuktikan X dan Y saling bebas, berarti peluang X, Y. Nah, ini kalian perlu perhatikan. Kalian membuat simbol di depan itu seperti apa? Kalau di depan itu simbolnya adalah PX dan PY, berarti di sini harusnya PX dan PY. Ya, jadi simbolnya adalah sama. Apakah ini perkaliannya sama atau tidak? Cara yang paling mudah itu ambil salah satu contoh kasus. Jadi kalau ingin membuktikan bahwa teorema itu tidak benar, cukup buktikan satu kasus aja. Makanya itulah cara berpikir statistik. Pada saat Anda bermain dengan pengujian hipotesis nanti, kalau salah satu kondisi tidak benar, berarti hipotesis Anda ditolak. Kan gitu ya. Jadi itu. Jadi filosofinya seperti itu. Jadi untuk membuktikan ini, Anda cukup ambil salah satu titik. Misalkan Aska ambil di P0,3. Peluang P0,3 berapa? 6/50. Sementara peluang X kalikan peluang Y adalah 6/50 kalikan 6/50. Berarti sekitar 36/2500. Ya. Maka karena peluang X 0,3 itu tidak sama dengan peluang X kalikan peluang Y, maka X dan Y tidak saling bebas. Ya. Jadi untuk membuktikan kalau dia sebaran diskret, untuk membuktikan X dan Y tidak saling bebas, cukup ambil satu contoh kasus. Maka sudah terbukti bahwa dia tidak saling bebas. Oke, good Aska. Bagaimana yang lain? Ada pertanyaan untuk soal nomor 1? Paham ya? Oke, good. Kemudian kita bahas soal nomor 2. Ya, ini saya ambil dari teman Anda yang lain. Kalau soal nomor 2 jelas ya, itu berupa berupa sebaran diskret. Ini makasih siapa? Farhan ya, Farhan Narendra Ahyara yang sudah mengumpulkan. Ini tulisan anak pinter nih, kayak gini. Ya. Nah, diketahui fungsi massa peluangnya, jadi ini sudah ketahui fungsi massa peluangnya. Ya, berarti kita mencari fungsi peluang marginal. Kalau fungsi marginal dari X berarti apa? Penjumlahan dari ini kan, semua Y ya. Berarti kalau peluang X sama dengan, jadi dimulai dari X nilainya apa? Min 2 ini nilai X atau nilai Y? Oh, nilai X, min 2, X, 1, X1, X4. Nah, kalau fungsi marginal seperti apa nih? Ya, ini memang masing-masing fungsi marginal akan sama dengan 1. Kalau dijumlahkan akan dengan 1. Tapi kalau ditanyakan fungsi marginalnya,
Anda harus tuliskan dalam bentuk tadi, fungsi ya. Jadi dalam bentuk fungsi. Kalau ini berarti Anda membuktikan bahwa ini adalah merupakan fungsi peluang marginal karena jumlahnya sama dengan 1. Oke. Oke ya, berarti kita bahas untuk yang nomor 2. Jadi siapa namanya? Farhan, cara menuliskannya tidak seperti ini ya Farhan ya. Jadi Anda tulis kalau X sama dengan minus 1, berarti kalau X sama dengan minus 1 berapa? 0,3, 0,1 tambah 0,2. Berarti sama dengan minus 1 adalah 0,7. Ya 0,7. 0,6 Bu. 0,6. Kemudian peluang X sama dengan 3 adalah 0,3 dan X sama dengan 5 adalah 0,1. Jadi yang peluang marginal X-nya itu nilainya adalah minus 1, 3, dan 5. Gitu ya. Sedangkan untuk peluang marginal dari Y itu adalah ini. Minus 2, 0, 1, dan 4. Ya, nanti kita bahas. Bentar. Oke, kita bahas ya. Atau ada yang lain benar ya? Sebentar. Lihat dulu jawaban yang lain. Oh, ini ada yang benar nih. Oke. Ini jawaban dari panggilannya siapa nih? Aisyah atau Ustuana? Biasanya kenalan dengan Anda. Aisyah. Hah? Panggil Aisyah juga boleh, Bu. Oh, Aisyah. Ya. Aisyah ya. Oke, Aisyah. Oke ya, ini jawabannya Aisyah. Nah, ini tulisannya seperti ini. Jadi kalau ditentukan fungsi marginalnya berarti X-nya 0, 1, 2, 3. Enggak ya? Sebentar. Yang nomor 2. Oh, ini nomor 2. Oke, good. Berarti X-nya adalah minus 1, 3, dan 5. 0 untuk X lainnya. Good. Kemudian marginal dari Y adalah Y minus 2, 0, 1, 4, dan Y lainnya. Ya, seperti ini ya. Kemudian kalau ditanya berapa peluang X sama dengan minus 1 jika diketahui Y sama dengan 0. Nah, ini dituliskannya adalah ini benar. Peluang X minus sama dengan minus 1, irisan Y sama dengan 0, dikurangi dengan peluang Y sama dengan 0. Kita lihat minus 1, 0 berapa di tabel? Nilainya adalah 0,1. Dan peluang Y sama dengan 0 berapa? 0,3. Jadi nilainya sepertiga atau 0,33. Jadi tinggal memasukkan nilainya. Nah, apakah X dan Y saling bebas? Nah, kita lihat. Tadi ngambil contoh 1, oke, minus 1 dengan minus 2. Ini adalah 0,3, sedangkan peluang X minus 1 adalah 0,6, peluang Y minus 2 sama dengan 0,4. Karena 0,3 tidak sama dengan 0,24, maka X dan Y adalah tidak saling bebas. Good. Ya, ada pertanyaan soal nomor 2? Clear ya? Oke. Oke, silakan ada pertanyaan. Kemudian kita akan bahas soal nomor 3 ya. Oke. Siapa yang mau presentasi soal nomor 3? Silakan. Saya berikan kesempatan Anda yang untuk presentasi. Linda Sakinah bisa share screen nggak, Linda? Linda? Boleh, Bu, tapi speaker saya kecil, Bu. Kedengaran Nggak apa-apa. Masih kedengaran kok, Linda. Silakan. Ya, baik, Bu. Tunggu sebentar ya, Bu. Saya buka dulu filenya. Ya, oke. Linda yang soal yang A aja ya, nomor 3A ya. Terangkan yang nomor 3A ya, Linda ya. Apakah sudah terlihat layarnya? Ya, ya, silakan. Ya, saya mulai ya. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya untuk soal nomor 3. Di sini diketahui fungsi kepekatan peluang fxy, di mana kita harus mencari untuk soal yang A, mencari C sehingga fxy ini merupakan fungsi kepekatan peluang.
Seperti yang kita tahu, agar fungsi fx-y ini menjadi suatu fungsi kepekatan peluang, maka integral lipat 2 terhadap x dan y-nya harus sama dengan 1. Di sini saya masukkan untuk range-nya, untuk x-nya min 1 sampai 1, ini x, yang luarnya yang x, yang dalamnya yang y, didapat hasil seperti ini. Diintegralkan terhadap y terlebih dahulu dan kita anggap x-nya sebagai konstanta. Didapat 2, dan lalu selanjutnya diintegralkan terhadap x, hasilnya juga 2. Nanti kita dapat c-nya sama dengan 1/4. Seperti itu Bu jawaban saya. Oke. Yang lain gimana? Sama atau ada jawaban yang berbeda? Sama semuanya jawabannya? Sama, Bu. Sama. Ketemunya caranya Sama, Bu. caranya sama atau hasilnya sama? Beda kan ini dia Hasilnya sama, Bu. dx, kalau saya dx dy kan sama Bu intinya. Intinya sama. Tapi caranya cara beda. Enggak sih Bu, sebenarnya sama, soal saya ininya dx dy, kalau dia kan dy dulu baru dx. Oh, gitu. Iya. Oke. Berarti ini semuanya ada nggak yang dikalikan dulu baru diintegralkan? Maksudnya dari 1 min X kalikan 1 min Y itu dibuka dulu tuh, apa namanya, dibuka kurungnya, baru diintegralkan. Ada nggak seperti itu nggak caranya? Saya begitu, tapi hasilnya sama saja sih, Bu. Ya. Nah, saya pengen, boleh Muhammad siapa namanya panggilannya? Amar. Amar coba bisa presentasikan nggak, Amar? Saya pengen teman-teman. Bisa kan? Wait. Ya. Oke. Ya. Nah, kenapa saya pengen Amar presentasi juga? Buat saya, Anda boleh jalan lewat amanah saja, asal jalan itu bisa dipertanggungjawabkan, ya. Silakan Amar. Masih cari dokumennya, Bu. Oh, masih cari dokumennya. Oke, numbers. Ya. Sekarang tanggal. Yeah, I think. Dapat. Okay, so yang yang ini. Ya. Jadi kira-kira saya awalnya buka dulu 1 min ini jadi 1 min x min y plus x y. Kalau kita integralkan jadi x diintegral terhadap x dulu jadi x dikurangi setengah x kuadrat dikurangi yx plus setengah x kuadrat y karena y dianggap konstanta. Setelah dihitung ketemu 2 min 2y dan diintegralkan lagi ketemu 1/4 sama saja sih Bu. Tapi menurut saya memang cara yang Linda lebih sederhana daripada cara ini. That's definitely the case. Oke, good. Karena memang kalau integralkan terhadap Y itu sebagai konstanta kan. Tapi nggak terlepas dari itu sebenarnya kita bisa menggunakan cara ini kan, gitu ya. Ya. Karena tadi kepikirannya saya juga cara ini sih. Saya nggak berpikiran kalau 1 min X dianggap sebagai konstanta. Good. Makasih Amar. Oke, makasih Linda. Yang lainnya paham ya? Kenapa seperti itu? Ya. Oke, silakan yang nomor 2. Siapa yang mau presentasi soal nomor 2? 3B. 3B ya, 3B. Silakan, siapa mau presentasi? Saya beri Anda kesempatan untuk presentasi. Oh iya, Tony, silakan Tony. Jadi nomor 3B bentar.
Nah, ini nomor 3B. Ya. Karena tadi kan udah kita dapat nilainya. Yaitu C-nya itu 1/4. Ya. Nah, bentar ya, Bu. Oke. Nah, karena kita udah dapet C-nya 1/4, kita tinggal integralin ulang aja, biar kita nanti dapat nilainya. Tapi diganti batasnya, karena diminta batasnya tadi itu kan dari, bentar, saya lupa. Peluang X kurang dari setengah dan peluang Y kurang dari 1. Iya, itu batasnya tadi kan, Bu. Nah, jadi setelah itu kita integralkan dengan batas yang baru, tapi C-nya udah kita ganti 1/4. Dan kalau saya pakai caranya yang seperti Amar, yaitu dikalikan dulu, baru nanti diintegralkan. Ya, oke. Maka nanti hasilnya dapat 15/16. Oke. Jadi hasilnya 15/16 ya, jadi peluangnya sama dengan 15/16 ya. Oke, good. Cara Anda ngecek bahwa peluang Anda benar, tapi jangan ditekan dulu, jangan di off-kan dulu. Cara mengecek bahwa jawaban Anda benar, peluang itu nilainya tidak boleh lebih dari 1. Jadi kalau Anda masih dengan 15/16, berarti jawaban Anda sudah benar. Ya. Oke, good. Nah, tadi lanjutkan dong yang C sama D, sama yang E sekali. Oke, Bu. Ini untuk C. C kan karena dimintanya itu adalah fx, maka yang harus kita hilangkan adalah variabel y, atau maksudnya kita integralkan terhadap y. Jadi nanti kita integralkan dengan batasnya yang di awal banget. Itu dari -1 sampai 1. Dan C-nya itu udah kita ganti juga jadi 1/4 yang kita dapat dari jawaban A. Terus integralkan biasa, nanti dapat 1 min X per 2. Begitu juga buat D, tapi D kan diminta itu FY, maka yang pengen dihilangkan adalah variabel X. Ya kan? Ya. Berarti nanti kita integralkan sama kayak yang C, dan kita dapat 1 min Y per 2. Lalu untuk soal yang E, yang E itu kan ditanya X dan Y apakah bebas atau tidak. Nah, untuk menentukan bebas atau tidaknya kan bisa kita cari lewat dikaliin fx dan fy-nya itu sama nggak dengan fxy. Maka kita tinggal coba kali aja. Kalau dia sama berarti dia bebas. Kalau tidak, maka ya nggak bebas. Gitu. Kalau ini kasusnya kita apa? Karena Y-nya dia saling bebas ya. Good point. Oke, tapi sudah kata sebentar Tony. Jadi yang lain sudah paham ya bahwa untuk contoh kasus ini adalah fx dan fy-nya saling bebas. Kenapa? Karena fungsi kepadatan peluang bersamanya merupakan penjumlahan dari fx dan penjumlahan dari fy. Ya. Kemudian untuk fx dan fy ini 1 min X per 2, jangan lupa X-nya batasnya berapa. Jangan lupa kalian tuliskan X-nya batasnya berapa. Berarti batas X-nya antara berapa sama berapa? Antara? Dari 1 sampai 1, Bu. Nah, oke ya. Jangan lupa tuliskan batasnya dari -1 sampai 1, kemudian 0 lainnya. Sama dengan Y-nya juga batas Y-nya dari -1 sampai 1, kemudian 0 lainnya. Jadi kalau Anda menuliskan fungsi marginalnya, jangan lupa batasan X-nya berapa disebutkan. Ya. Good point. Good, Tony. Makasih. Ya. Iya, Bu. Sama-sama, Bu. Oke. Ada diskusi atau pertanyaan dari soal nomor 1, nomor 2, nomor 3? Jadi Anda paham ya? Yang pertama adalah bagaimana dari discrete kita mencari fungsi marginalnya, ya, dijumlahkan. Kemudian bagaimana kita menguji adalah apakah saling bebas atau tidak. Ya. Oke. Sekarang siapa yang mau presentasi soal nomor 4? Sudah ada kasih saya soal nomor 4? Silakan. Saya Bu. Ya, silakan.
Oke. Kairani. Bentar ya, Ibu. Ya. Siap. Screen saya sudah terlihat belum, Bu? Belum. Bisanya belum. Masih proses kali ya? Belum. Bu, jangan ngomong ya, Bu. Kenapa? Enggak mau, Bu. Saya ngomong sama ibu saya. Oh, gitu. Oh, udah terlihat belum, Bu, screen saya? Udah. Screen-nya udah kelihatan. Oke. Ya, jadi kalau untuk yang nomor 4 itu kan cari nilai harapan X dan Y dulu. Nah, saya mencarinya itu bikin tabelnya dulu, terus saya kalikan untuk semua titik untuk X dan Y, dikalikan sama peluangnya, dapat dua covariance, itu cari nilai harapan untuk X, kemudian nilai harapan untuk Y, kemudian untuk rumus covariannya nilai EXY dikurangi EX dikali EY, Bu. Jadi perhitungannya seperti ini kira-kira. Kovariannya kemudian gitu. Untuk yang C. Berarti sebentar, untuk menghitung kovarian, jadi sebenarnya gini, kovarian XY itu di formulasi ringkasnya adalah nilai harapan dari X, Y dikurangi dengan nilai harapan X dikalikan nilai harapan Y ya, Herani ya. Nah, berarti nilai harapan XY-nya kita dapat dari fungsi kepekatan peluang bersama antara X dengan Y ya. Oke. Iya, Bu, benar. Kemudian kalau nilai harapan X, kita tentukan dulu fungsi peluang marginal dari X-nya, kemudian kita cari nilai harapan dari X-nya. Seperti itu nggak? Ya. Iya, benar. Nah, kemudian nilai harapan dari Y-nya sama, berarti Herani mencari fungsi peluang marginalnya dulu dari Y-nya, baru cari nilai harapan dari Y-nya. Kemudian baru dimasukkan ke formula tersebut. Oke, good point. Berarti di sini covariance-nya negatif. Iya, benar, Bu. Covariance negatif. Oke, good. Gimana, Bu? Mau? Covariannya negatif. Hasil covariannya negatif. Iya. Iya, Covariannya saya dapat negatif. Terus untuk ini ya, yang C-nya, saya nyari nilai ragamnya dulu, ragam untuk X dan ragam untuk Y. Nah, untuk rumus correlation-nya itu dari covariance dibagi standar deviasi dari X dikali standar deviasi dari Y. Jadi dapat min 0,1389 per akar dari ragam X dan dikali akar dari ragam Y. Jadi dapat negatif 0,233. Good point. Makasih Harani. Ya. Jangan di stop dulu screen. Tetap pakai screen share-nya Harani. Maaf. Ya. Nah, gimana, Bu? Ya tetap jangan di stop dulu, biarkan screen-nya, layarnya tetap muncul. Jangan di stop dulu. Ya. Nah, ini teman-teman udah paham ya. Oke, pada saat dulu teman-teman ada di metode statistika, teman-teman kan sudah belajar korelasi. Korelasi itu apa? Pada saat kita menghitung korelasi person itu adalah kovarian dari X, Y. Ya, apa yang dimaksud dengan kovarian? Kovarian itu adalah keragaman bersama. Ya, maka disebut kovarian atau koragam antara dua buah variabel X dan Y. Ya, kovarian X dan Y kemudian dibagi dengan simpangan baku dari X dan simpangan baku dari Y. Ya, itu adalah formulasi umum terkait dengan korelasi. Nah, korelasi, Anda belajar bahwa nilai korelasi antara apa? Antara -1 sampai 1, ya kan? Kalau korelasi mendekati -1, berarti korelasinya kuat dalam arah yang negatif. Ya, apa yang dimaksud dengan arah yang negatif? Kalau satu variabel itu maka variabel lainnya akan turun. Itu makna negatif kan? Ya. Kalau korelasinya positif, artinya apa? Bahwa kalau satu variabel itu punya tren meningkat, maka variabel lain juga punya tren meningkat. Maka disebut dengan korelasinya adalah positif. Ya. Nah, yang menentukan kalau varian atau simpangan baku mungkin negatif nggak nilainya? Varian dan ragam nggak mungkin negatif kan? Varian dan ragam udah pasti adalah positif. Karena apa? Karena dia sesuatu yang dikuadratkan.
Lalu apa yang menyebabkan korelasi menjadi negatif? Korelasi menjadi negatif itu tergantung dari covariance-nya. Kalau covariance-nya negatif, maka korelasinya akan negatif. Tapi kalau covariannya positif, maka korelasinya akan menjadi positif. Nah, makanya nilai kovarian, keragaman bersama antara X dan Y merupakan indikator apakah korelasi kita positif atau negatif. Jadi sebenarnya korelasi itu adalah merupakan kovarian yang dibakukan. Ya, kovarian yang dibakukan. Dibakukan terhadap apa? Dibakukan terhadap keragaman dari masing-masing variabel. Ya, nanti kalau Anda belajar di semester 5 dan semester 6, pada saat nanti Anda belajar regresi atau Anda belajar multivariat, Anda akan belajar tentang matriks varian kovarian dan matriks korelasi. Jadi matriks korelasi ini kita pakai jika variabelnya diukur pada satuan yang berbeda, sehingga kita standarkan kita menggunakan korelasi. Nanti di tingkat berikutnya. Dan di mata kuliah ini sebenarnya kita ingin tahu bahwa kalau ada satu variabel naik, satu variabel lagi akan turun. Gitu ya. Oke. Baik, makasih Hera. Ada pertanyaan yang lain? Ya, Bu. Ya. Yang lain ada pertanyaan terkait dengan apa tugas hari ini? Ya. Good, Anda semua sudah relatif bisa ya memahami terkait dengan materi kita hari ini. Kalau misalkan ada yang tidak bisa on mic, kalau mau ditanyakan silahkan di chat ya, bisa di chat di Zoom atau chat di WA, silahkan. Ya. Oke. Nah, tadi pertanyaan saya, kenapa X dan Y ini hubungannya adalah negatif? Ya. Coba kita perhatikan datanya. Kalau X-nya meningkat, ya, X-nya meningkat, ya, maka korelasinya Y-nya keragaman bersamanya apa nih? Kecenderungannya apa? Meningkat, kemudian semakin kecil nilainya, dia akan semakin besar, ya. Peluangnya adalah 1/12. Jadi ini kalau dia turun, maka peluangnya akan besar. Nah, ini menunjukkan korelasi yang negatif. Jadi dilihat arah trennya. Oke, good. Ada diskusi atau ada pertanyaan sampai sini? Bu, saya izin bertanya, Bu. Boleh, silakan Alvin. Kalau saya pengen tahu, Bu, angka yang tadi korelasi sama yang covariance itu sebenarnya merepresentasikan apa gitu, Bu, kalau secara konsepnya? Secara konsep, oke. Saya mulai dari ini ya, dari data ini ya. Sebentar, saya share file Excel aja. Saya mulai dari konsep yang sederhana. Misalkan saya punya pengamatan, saya observasi, ya, saya punya data dari 8 orang, gitu ya. Saya amati, misalkan saya punya 2 buah variabel. X1 misalkan saya punya variabelnya adalah tinggi badannya, kemudian X2 saya punya variabel berat badan. Ada yang mau sukarela jadi responden, menyebutkan berapa tinggi badan dan berat badannya? Alvin, berapa tinggi badan berat badan mungkin? Tinggi badan saya 172, Bu. Terus tinggi juga ya? beratnya kalau nggak salah 58. 58. Kalau salah gimana, Vin? Minus 10. Linda berapa tinggi badan berat badannya, Linda? Saya 152, Bu. Berat badannya 42. 42. Oke. Muhammad Tri, berapa tinggi badan berat badanmu, Muhammad? Tinggi 163, Bu. Berat badan 88, Bu. 88. Oke. Nggak apa-apa, semangat.
Faridatun Nisa, berapa tinggi badannya? 155. Oke, berat badannya? 62 kalau nggak salah. 62. Kok nggak salah semuanya sih? Kalau salah gimana dong? Gita Cahyanomi, berapa Gita? Gita? 154. 154. Oke, berat badannya berapa? Berapa? 53. Oke. 63. Oh, 63. Oke. Berarti kamu saya ya? Saya juga sama sedikit. Nah, kita samaan, tenang aja kita. Jidan berapa Jidan? Prisa Jidan, tinggi badannya? Kalau nggak salah berapa? 170-an, Bu. 170. 75. Oke. Berat badannya? Berat badannya di sekitar berapa ya? 60 atau 70? Oh, berapa? 60 kali, Bu. 60. Oke. Oke ya. Afnan, berapa Afnan? Tinggi badannya Afnan? Ahdan berapa tinggi badannya Ahdan? 163, Bu. 63. Berat badannya berapa? 45. 45. Kamu kurus banget ya? Oke, satu lagi Umar. Umar berapa Umar? Berat badannya? Tinggi badan sama berat badannya Umar? Saya 154 kayaknya. Atau 154,5. 155 ya, saya beratin. Oke. Beratnya terakhir 71. 71. Oke. Yakin 155 Umar? Iya, Bu, segituan. Oh, ya apa-apa. Rezekinya banyak Umar. Katanya kalau punya postur tubuh seperti itu, kamu rezekinya banyak. Ya, oke. Nah, ini saya punya, jadi gini, kita bicara korelasi, kita bicara kovarian atau korelasi gini. Kalau saya ada satu pengamatan, itu berarti satu pengamatan kan pada orang yang sama, kita amati dua variabel, itu tinggi badan dan berat badan. Ya. Nah, ini pada masing-masing variabel ini kita bisa melihat bagaimana keragaman datanya. Ya kan? Keragaman datanya. Nah, ini keragaman datanya seperti apa? Nah, pada saat dulu kita belajar metode statistika, biasanya kalau saya punya data, maka biasanya kita hitung min, var, sama standar deviasinya. Ya, berapa datanya? Minnya gitu ya. Minnya berapa? Oh, average, sorry. Kalau di Excel namanya average. Ya. Average kita dapat average-nya, kemudian keragamannya kita hitung ya, var-nya, variansnya, ya, kita hitung variansnya. Kemudian di sini kita hitung standar deviasinya. Nah, tentunya kalian paham berarti, oh ini rata-rata per masing-masing variabelnya, kemudian X2-nya seperti apa, keragaman dari tinggi badan adalah 75, kemudian keragaman dari berat badannya adalah 208. Ya. Nah, tapi kalau varians ini adalah bentuknya kuadrat, maka biasanya kita bentuk dalam standar deviasi, kita akarkan ya, supaya kalau kita bandingkan antara mean dengan yang apple to apple kan antara mean dengan standar deviasi, karena nggak mungkin kita bandingkan terhadap ragam. Kenapa? Karena ragam kan kuadrat. Jadi kalau penjumlahan saya sentimeter tambah sentimeter kuadrat kan dari SD juga kita nggak akan bisa kan, tidak akan ada hasilnya gitu ya kalau satuannya tidak sama. Kita baru bisa menjumlahkan jika satuannya sama. Sehingga kenapa selalu yang kita pakai adalah simpangan bakunya atau standar deviation-nya. Paham ya? Berarti apa itu? Itu menggambarkan sebenarnya. Rata-rata itu apa sih? Rata-rata menggambarkan titik keseimbangan. Data ini minimalnya berapa? Dari tinggi badan misalkan minimalnya adalah 152. Ya kan? Kemudian maksimalnya berapa? 175. Ya.
range data kita antara 152 sampai 175. Kemudian dari distribusi data yang ada, titik keseimbangannya ada di mana? Itulah sebagai mean, rataan. Rataan itu adalah titik keseimbangan. Ya, adalah 161,125. Nah, simpangan baku ini apa sih? Gitu ya. Simpangan baku itu kan sebenarnya bagaimana kita melihat posisi dari masing-masing pengamatan kita bandingkan terhadap rataannya. Ya, kita bandingkan terhadap rataannya. Kita dapat tahu nih, oh ternyata observasi pertama ini dia kalau dibandingkan rataannya dia adalah plus 10, artinya berarti dia di atas rata-rata, kan gitu. Ya, selisihnya 10. Kemudian kalau orang yang kedua ini dia kan ketemunya negatif, artinya apa? Oh dia di bawah rata-rata. Berapa jarak dia terhadap rata-ratanya itu adalah minus 9. Paham ya sampai sini? Nah, kemudian sama orang ketiga ini, oh dia 163, oh dia masih di atas lebih sedikit, artinya dia nggak terlalu jauh jaraknya dibanding dengan rataan. Jadi sebenarnya ini adalah mengukur antara X dikurangi X rataan, X bar. Jadi mengukur masing-masing pengamatan, kita bandingkan terhadap rataannya. Gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya kita akan menghitung jarak, berapa sih sebenarnya jarak antara masing-masing pengamatan dia terhadap rataannya gitu. Nah, kita sudah mengurangkan nih, kalau kita samakan langsung, kita jumlahkan langsung, kita akan dapat penjumlahan sama dengan 0. Kalau menjumlahkan sama dengan 0, itu kita nggak akan dapat apa-apa. Kita nggak akan dapat apa-apa. Lalu apa yang membuat data ini kalau saya jumlahkan menjadi 0? Ada yang bisa memberikan masukan nggak? Kenapa kalau data ini saya jumlahkan, dia sama dengan 0? Apa yang membuat penjumlahnya sama dengan 0? Karena tadi Bu itu dikurang sama nilai tengahnya. Ya, ini data yang sudah dikurangi dengan nilai tengahnya. Anggap ini sebagai satu sebaran data sendiri lah. Kalau ini kita bisa jumlahkan sama dengan 0, kenapa dia sama dengan 0? Karena itu nunjukin selisihnya, Bu. Selisihnya kan, ada nilai positif, ada nilai negatif kan? Ya kan? Karena kalau positif, yang nilai positif ini kalau dijumlahkan kan sekitar 28,5. Yang negatif, ya, yang negatif kalau dijumlahkan juga minus 28,5. Jadi karena ini kebutuhan datanya berimbang, ya, yang positif dan negatif karena ada yang di atas rata-rata, ada yang di bawah rata-rata, sehingga kalau kita jumlahkan sama dengan 0. Lalu orang berpikir, bagaimana caranya supaya ini tidak sama dengan 0? Berarti yang negatif ini harus menjadi positif kan? Nah, bagaimana caranya yang negatif ini menjadi positif? Dengan cara dikuadratkan, ya. Makanya dalam konsep variance, ya, konsep variance. Ini kenapa saya agak jauh sedikit supaya Anda paham konsep variance. Nah, ini kan rumusnya varian, ya. Anda totalkan, ya, Anda totalkan semuanya. Ya, kalau varian, kalau ini dianggap sebagai sampel, Anda bagi dengan derajat bebas sampel. Dibagi dengan berapa? N-1, berarti dibagi dengan 7. Ya kan? Nah, sebenarnya varian itu apa sih ujung-ujungnya? Penjumlahan dari semua data dibagi banyaknya data, itu konsep dari apa? Rataan. Ya, sehingga varian ini sebenarnya menunjukkan rata-rata jarak dari masing-masing, rata-rata kuadrat jarak ya, kuadrat jarak. Kita masih bicara rata-rata kuadrat jarak. Kenapa? Karena dihitungnya dari kuadrat. Rata-rata kuadrat jarak dari masing-masing pengamatan terhadap titik tengahnya. Ya, maka kita dapat angka 75. Sedangkan kalau simpangan baku atau standar deviasi itu adalah akar, ya, akar dari itu. Jadi sebenarnya simpangan baku itu mengukur rata-rata jarak dari masing-masing pengamatan terhadap nilai tengahnya. Ya kan? Makanya kalau rata-rata jaraknya itu besar, ya rata-rata jaraknya besar, maka dikatakan keragamannya besar. Kenapa? Karena terhadap tengahnya besar. Tapi kalau simpangan bakunya kecil, artinya apa? Data itu mengumpul di sekitar. Ya, makanya kenapa statistik selalu bermain dengan keragaman. Paham ya? Nah, demikian juga untuk Y. Misalkan XY ini ya sama. Ini juga saya akan mencari menggunakan set ini saya kurangkan terhadap nilainya.
Ya, saya dapat ininya, datanya. Ya. Kemudian ini saya kuadratkan. Sehingga di sini saya juga bisa menghitung berapa varsnya. Sum ini bagi dengan 7. Ada yang salah nggak ini? Saya belum kunci ini belum saya kunci. Jadi hasilnya aneh. Jadi akar ini dari ini. Dapat kan datanya? Nah, ini baru keragaman untuk masing-masing variabelnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mulai melihat nih pola hubungan antara X dengan Y. Kalau saya buat scatter plot, ya, kalau saya buat scatter plot seperti yang ini, ya, saya ingin tahu nih bagaimana polanya. Bagaimana kalau X ini saya bandingkan terhadap Y-nya. Polanya trennya naik atau trennya turun. Jadi saya melihat bagaimana pola keragaman bersama antara X dengan Y. Makanya yang kita kalau tadi yang pada saat mencari ragam adalah ini yang dikuadratkan, pada saat mencari kovarian, ya, kovarian antara dua variabel yang kita kalikan tuh ini ya, selisih tadi dari variabel pertama kita kalikan dengan selisih dari variabel yang kedua. Nah, inilah yang kita sebut dengan kovarian. Ya, ini kita sebut dengan dan ini kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan, kita bagi 7. Nah, ini. Nah, kovariannya kebetulan di sini adalah positif. Positif. Ini kovariannya. Nah, dari mana positif? Anda lihat trennya. Kecenderungan adalah kalau orang tinggi badannya tinggi, orang tinggi, maka dia cenderung mempunyai berat badan yang lebih. Ya, ini pola trennya. Makanya ditunjukkan dengan korelasi yang positif. Kovarian yang positif. Paham ya? Nah, kemudian ini kan baru kovarian bersama nih antara ukur kovarian antara X dengan Y. Tadi saya lihat orang mulai melihat standarisasi. Karena kalau beda data pasti nilai kovarian variannya akan besar. Nah, supaya orang melihat menyamakan persepsi nilainya sama, maka orang buat korelasi. Di mana orang membandingkan hanya -1 sampai 1. Sehingga muncullah apa yang disebut dengan korelasi. Di mana korelasi ini merupakan kovarian, ya, merupakan kovarian dibagi dengan bentar saya lupa ini dan grafiknya biar ini. Kenapa? Karena kalau datanya berbeda kan pasti kovariannya akan berbeda kan? Ya, kovariannya akan berbeda. Sehingga kita buat standarisasi. Sehingga kalau saya membandingkan berapapun angka dengan berapapun nominal satuan yang berbeda, pagunya sama. Kalau dia mendekati 1 berarti korelasinya negatif, kalau korelasinya mendekati 1 berarti dia korelasinya positif dan kuat. Kalau sekitar 0 berarti nggak ada korelasi. Makanya saya sebut korelasi itu adalah kovarian yang sudah distandarisasikan terhadap keragaman dari masing-masing variabel. Supaya kita punya acuan yang sama. Jadi ini dikalikan dengan ini. Benar ya? Nah, korelasinya 0,075. Kecil sekali, iya, gitu ya. Korelasinya kecil. Kenapa? Ya ini karena ada pengamatan-pengamatan ini nih, yang 4 pengamatan ini, ya, 4 pengamatan ini yang membuat korelasinya menjadi kecil. Jadi tidak berbentuk. Kalau misalkan beberapa pengamatan ini bukan saya hilangkan ya, tapi misalkan ini saya sisihkan dulu, tidak saya masukkan gitu. Atau ini saya buat 0 ya. Ini saya buat 0. Apa yang terjadi? Korelasinya menjadi meningkat ya. Lebaran datanya jadi berbeda. Atau ini saya hilangkan ya, nggak usah saya hilangkan. Ini tanya dibagi 7, ini berarti harus dibagi 6. Nah, ini korelasinya juga masih terlalu kecil. Karena itu tadi ada beberapa pola-pola tertentu.
Seperti itu. Aneh ya katanya. Oke. Kalau datanya saya buat 0, ini kan apa datanya ada 0, jadi korelasinya lebih tinggi 0,53. Jadi intinya adalah kita melihat bagaimana, jadi kalau kovarian itu melihat dari data aslinya, gitu ya. Kalau korelasi itu sudah terstandarkan nilainya baku antara -1 sampai 1, tanpa melihat satuan dari pengukuran yang ada. Barangkali itu bisa menjelaskan, Alvin. Jadi kita sudah melihat pola hubungan antara dua buah variabel. Nah, di statistik nanti yang banyak bermain kalau kita berhubungan dengan dua variabel adalah kovarian dan korelasi. Itu nanti akan Anda temuin di semester 4, 5, kalau Anda berbicara mengenai regresi, kita berbicara mengenai ubah ganda, analisis multivariat, itu nanti nilai kovarian, korelasi menjadi suatu hal yang akan banyak dibahas. Karena kalau di statistik kita tidak lagi bermain dengan satu peubah atau satu distribusi peubah, tapi sudah melihat bagaimana hubungan antara dua peubah atau lebih. Ya, kita sudah masuknya pada dalam ranah multivariat analisis. Kalaupun regresi, nanti kita masuk dalam analisis regresi berganda atau multiple linear regression. Nah, kovarian dan korelasi merupakan dua hal yang paling penting di dalam analisis hubungan. Jadi kita sudah berbicara mengenai analisis hubungan, relationship. Jadi kalau dalam konteks analisis regresi, analisis statistika ada dua ya, ada 3, deskriptif, kemudian comparing, membandingkan, itu yang Anda pelajari di metode statistika dengan uji T segala macam, itu adalah comparing, kemudian yang ketiga adalah modeling. Nah, relationship, kita bicara tentang relationship. Nah, yang korelasi, kovarian itu kita bicara mengenai relationship atau hubungan antara dua buah. Paham ya? Sudah bisa menjelaskan ya apa itu korelasi dan kovariansi. Alvin, paham ya, Alvin? Ada diskusi? Baik Bu, makasih banyak. Oh iya Bu, kalau di model regresi linear sederhana berarti angka korelasi ini sama. Maaf, sebentar. Kenapa tuh? Kok saya kedengeran? Cek Bu, apakah suara saya terdengar? Iya. Silakan. Iya. Kalau di metode statistika, misalkan di model regresi linear sederhana gitu, berarti angka korelasi ini sama kayak slope atau kemiringan regresinya, bukan Bu? Atau Bukan, beda. Bukan. Jadi gini, pertanyaan saya gini, kalau korelasi itu hanya melihat hubungan linear antara dua buah peubah, ya kita berbicara hubungan linear. Apa dimaksud hubungan? Kita hanya melihat trennya. Nah, kalau analisis regresi itu kita lihat ada pengaruhnya. Ya, pengaruh antara X dengan Y. Jadi ada pengaruhnya. Nah, kalau di sini, kalau kita berbicara regresi, X dan Y-nya nggak boleh salah. Misalnya kasus ini, tinggi badan dan berat badan. Pertanyaan saya, tinggi badan mempengaruhi berat badan atau berat badan mempengaruhi tinggi badan? Siapa aja bisa jawab? Berat badan dipengaruhi tinggi badan atau tinggi badan dipengaruhi oleh berat badan? Orang yang biasanya tinggi cenderung mempunyai berat badan yang berlebih, atau ataukah orang tergantung berat badannya kemudian dia akan menjadi tinggi? Cenderungannya sih biasanya ini Bu, orangnya tinggi, badannya lebih berat. Nah, orang yang tinggi mempunyai kecenderungan badan lebih berat kan? Kalau seperti itu, nih saya pisahkan dulu ya. Ini karena datanya bercampur antara laki-laki dan perempuan. Saya buat datanya saya pisahkan dulu. Nah, berarti X-nya apa? Kalau kayak gitu berarti X-nya apa? X-nya tinggi badan atau berat badan? X-nya tinggi. Oke. X-nya adalah tinggi. Ini berarti sebagai X, ya. Ini sebagai Y kan? Oke. Jadi berat badan merupakan fungsi dari tinggi badan. Ya. Nah, kalau di dalam analisis regresi nggak boleh kebalik ini. X dan Y harus benar. Jadi tinggi badan akan mempengaruhi berat badan, bukan berat badan yang mempengaruhi tinggi badan. Ya.
Jadi kalau saya buat scatter plot, ya, kita buat scatter plot, ya, ini kan terlihat nih, ya kan? Nah, ini saya kecilkan deh. Nah, ini kan terlihat nih, ya. Kalau saya kasih label, bukan X title, ya, ini adalah tinggi badan, ya, tinggi badan. Kemudian ini adalah berat badan. Nah, oke, kemudian ada juga kan persamaan garis regresinya. Persamaan garis regresinya bagaimana cara menjuganya? Kan yang paling sederhana pakai quick layout kan, dapat. Ini misalkan, ya, kita dapat nih persamaan regresinya, ya. Kebetulan ini korelasinya negatif. Harusnya sih positif sih, tapi ini kebetulan negatif. Ini mana sih pengamatan ini? Ini pengamatan keberapa? Dua-duanya 160, ada yang salah ya ini kayaknya. 163, oh ini 45. 63. Ya, kalau Anda buat dalam bentuk scatter plot seperti ini, ini datanya saya rasionalis sedikit ya, biar agak ini. Oke ya, ini datanya seperti ini, misalkan, ya. Ini kan saya kasih data label, misalkan di sini adalah tinggi badan, ya, tinggi badan. Kemudian ini adalah berat badannya. Ya. Berat badan. Ya, seperti itu. Kemudian Anda bentuk persamaan garis regresinya. Ini kan Anda dapat persamaan garis regresinya kan? Oke. Tadi disebutkan bahwa apakah korelasi itu adalah tingkat kemiringannya? Bukan. Tingkat kemiringan itu bukan korelasi. Kalau tingkat kemiringan itu adalah kalau X berubah. Jadi misalnya tinggi badan saya nambah sebesar 1 cm, berarti berat badan saya nambah berapa? Itu adalah slope-nya, kemiringannya. Jadi kalau berat badan nambah saya 1 cm, berapa penambahan berat badan saya? Kalau dalam kasus ini adalah kalau saya nambah sebesar 1 cm, maka berat badan akan nambah sebesar 1,081. Itu adalah slope atau kemiringan. Ya, kalau saya nambah, tinggi badan saya nambah 2 cm, berarti berapa perkiraan penambahan berat badan saya? 2 kali 1,0181. Ya, itu adalah makna kemiringannya. Nah, ukuran kebaikan dari suatu model regresi itu dilihat dari koefisien determinasi ya. Di waktu Anda belajar statistika ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi di sini adalah 75,4%. Artinya apa? Tinggi badan mampu menerangkan keragaman dari berat badan sebesar 75,4%. Sisanya diterangkan oleh faktor lain. Nah, inilah koefisien determinasi inilah yang merupakan
nanti ada hubungannya dengan korelasi. Kenapa? Karena kalau akar itu SQRT. Akar dari koefisien determinasi itu adalah korelasi. Jadi korelasinya adalah 0,8. Ini adalah korelasi antara X dengan Y. Korelasi itu simbolnya R kecil ya. R kecil. Nah, kalau saya mencari, kalau di Excel Anda bisa mencari korel antara X dengan Y. Nah, nilainya sama kan? Ya. Jadi yang ada hubungan, jadi ini, kalau korelasi antara X dengan Y itu tinggi, mendekati 1, maka model regresi kita akan bagus karena R-square-nya akan mendekati 1. R-square itu dapat dari mana? Ya, di samping JKR dibagi dengan JKT, rumusnya itu adalah korelasi yang dikuadratkan. Dapat kita nilai korelasi. Nah, itu hubungan antara korelasi dengan regresi. Jadi agak melenceng dikit ya. Tapi sebenarnya nih, jadi kalau korelasi antara dua buah variabel itu tinggi, antara X dengan Y itu tinggi, maka kita akan mendapatkan model regresi linear yang tinggi. Gitu ya. Tapi slope atau kemiringan itu bukan nggak ada hubungannya dengan korelasi. Bukan nggak ada hubungannya. Jadi slope itu artinya maknanya adalah jika X berubah sebesar 1 satuan, maka besarnya perubahan Y itu sebesar beta 1. Itu ya. Paham yang lainnya? Ini hubungan. Jadi nanti kenapa kita perlu korelasi? Karena nanti yang pertama kalau di dalam kapasitas regresi linear sederhana, kita butuh korelasi antara X dan Y yang tinggi. Kalau untuk pemodelan yang lain, nanti kita perlu memperhitungkan bagaimana korelasi antara dua buah perubahan ini yang akan berdampak terhadap struktur matriks yang kita punya untuk jangka panjangnya. Oke, barangkali itu penjelasannya. Ada di... Oke Bu, terima kasih banyak Bu. Berarti intinya korelasi jadi cuma menjelaskan seberapa kuat hubungannya, jadi nggak berhubungan sama kausasi gitu ya Bu berarti. Seberapa kuat hubungan linear? Hubungan linear. Tidak ada hubungan dengan apa tadi Alvin, maaf? Kausasi, jadi nggak menjelaskan seberapa besar X. Ya, tidak. Kalau kita mau membicarakan causal relationship, itu kita berbicara mengenai regresi. Ya, korelasi hanya mengukur keeratan analisis korelasi itu hanya analisis hubungan linear antara dua buah perubahan. Koefisien korelasi itu berarti R ini, sebut kita koefisien korelasi adalah mengukur keeratan hubungan linear. Mengukur keeratan hubungan linear antara dua buah perubahan. Paham ya? Oke, Bu. Oke. Baik, yang lain ada diskusi, ada pertanyaan? Ya. Oke, kalau nggak ada, bicara tentang ujian akhir semester. Ya, nanti ujian akhir semester kalau nggak salah udah ada jadwalnya ya, hari Senin. Dan nanti saya pakai platformnya di ULMS, ya, newlms.ipb.ac.id. Nanti mungkin sebelum UAS di periode minggu ini atau minggu depan saya akan upload latihan soal di di ULMS. Silahkan nanti Anda pelajari latihan soal ini. Saya buka selama 1 minggu. Yang penting Anda mengerjakan soal itu sebagai bahan latihan. Nah, bentuknya bisa berupa mencocokkan, ya, bisanya mencocokkan, bisa berupa pilihan ganda atau jawaban benar salah, atau bisa juga berupa isian. Kayak tadi soal yang tadi, jadi Anda menjabarkan kemudian Anda mengupload jawaban Anda, mengupload bukti jawabannya di ULMS. Gitu ya. Oke, ada diskusi atau ada pertanyaan terkait dengan metode ujian? Nah, saya mau tawarkan di metode ujian nanti Anda mau open book atau open sheet. Tapi bukan open catatan, bukan open. Jadi kalau open book berarti Anda berdasarkan referensi pada satu buku teks tertentu. Yang di-share sama Bu Andi kan bukunya Sebenros ya. Oke, kita pakai buku itu sebagai open book. Atau Anda open sheet. Open sheet itu berarti Anda catat semua rumusnya dalam bentuk sheet. Ya. Hanya cuma 2 itu. Tapi bukan berarti Anda bisa open catatan atau open slide. Nah, beda lagi itu, open catatan sama open slide. Walaupun saya nggak melihat Anda,
Tapi tetap kita tetapkan mau aturan mainnya mau seperti apa. Saya serahkan pada Anda. Mau open seat atau mau open book? Kalau saya open seat, Bu. Open seat, oke ya. Yang lain Open nggak seat, tahu. ya? Kalau saya open seat, mungkin yang lain Ya, oke nggak apa-apa. Diva, harus mantap. Saya maunya open seat, Bu. Nanti teman-teman pasti ngikutin. Open seat, oke. Sebagian besar pada open seat. Oke, kalau open seat nanti silakan nanti saya ada fasilitas untuk upload open seat-nya. Ya, nanti jadi pada saat akhir ujian, ya nanti terakhir silakan Anda upload open seat. Ya, nah, oke, saya mohon nanti yang ada kendala jaringan, tolong WA saya sehingga nanti saya bisa cari platform apakah akan online selama 2 jam ataukah nanti soal itu diunduh kemudian dikerjakan manual, setelah itu diupload kembali. Nah, makanya tolong nanti bagi Anda yang punya kendala jaringan, mohon WA saya sehingga nanti saya akan memikirkan platform untuk ujian. Ya. Oke, ada diskusi atau ada pertanyaan sampai sini? Ya. Nah, kalau nggak ada, karena ini mata kuliah terakhir, saya nggak pernah tahu wajah Anda, jadi tolong dibuka kameranya. Ya, kita foto bersama dulu, terakhir. Ya, nah gitu dong. Jadi saya bisa kenal. Ibu lihat nggak ini apa, Bu? Yakin nih. Ya, Makasih ya. Iya, Bu, belajar PHP jadi asyik sama Bu Tami. Oh gitu. PHP itu memang asik. Tahu nggak, saya waktu pertama kali 3 tahun lalu disuruh ngajar PHP, saya nolak. Saya tuh orang aplikasi, saya bukan orang teori. Jadi nanti kalian akan punya gambaran siapa teman-teman kalian punya passion, apakah kalian passion di aplikatif atau passion di teori. Saya adalah orang teori, saya orang aplikatif. Ya, jadi saya nggak bisa teori. Disuruh ngajar PHP, saya stres minta ampun. Ya, tapi kalau Anda buat seperti ini, thank you very much. I will appreciate this. Ya, mungkin sukses ke depannya. Mudah-mudahan semester depan kita masih bisa ketemu di mata kuliah yang lain. Ya, terima kasih atas surprise-nya pagi ini. Ya. Yeay. Padahal Bu, kita mau Makasih juga, minta Ibu. foto Bu, tapi Ibu udah minta foto duluan. Oh iya, saya selalu punya ide duluan. Iya, kita sepemikiran Bu ya. Iya, oke. Terima kasih ya. Saya mau foto nih. Saya atau Anda? Enggak Bu, ada Alvin Bu yang mau ngefoto. Oke, silakan Alvin. Alvin, silakan. Oke, yuk. Bentar. Nggak kelihatan. Yaudah deh, yuk. Ntar teman-teman tahan gayanya ya, soalnya ini ada 65, jadi kayak harus geser-geser. Ya, ada tiga layar ya. Oke. Yuk, gaya ya, 1, 2, 3. Bentar, saya pin dulu biar saya ada di setiap itu. Oke, Bu. Ya. Oh, tapi nggak jadinya besar-besar. Oke, silakan. Sorry. Oke, yuk. 1, 2, 3. Tahan ya. Dah, oke. Ya, makasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa ketemu darat ya. Kita belum pernah. Amin, Bu, amin banget. Amin. Ya, semuanya sehat-sehat selalu semuanya ya. Ya Bu, Ibu juga ya. Makasih banyak Ibu. Makasih banyak Ibu. Terima kasih banyak. Makasih banyak Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oh ya Bu. Keluarga ya Bu.